Halo semuanya, adik-adik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saat kalian menonton video ini ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Yasinta Aulia Mentari. Jadi panggil aja Kak Yasinta. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau cerita nih, cerita yang berjudul tentang Gloria Gagak. Jadi, Gloria Gagak ini penulisnya adalah Helen Kimaro. Dan ilustratornya adalah Michael Sakigawa. Untuk penerbitnya adalah Ruang untuk Membaca. Untuk translators-nya itu ada Kak Dina Begum, Kak Erna Fitriani, dan Kak Suhindrati Sinta. Jadi, untuk hak cipta tetap berada pada penulis atau penerbit ya, teman-teman. Nah, habis ini kakak akan cerita. Gloria Gagak. Jadi, pada suatu hari, hiduplah seekor gagak yang bernama Gloria. Nah, Gloria ini memiliki teman, yaitu Merak dan Nurik. Lalu, suatu kali, Gloria Gagak ingin menjadi cantik karena ia merasa iri melihat Nuri dan Merak. Nah, Gloria ini suka sekali melihat ekor warna-warni merak. Jadi, setiap kali melihatnya, Gloria nggak bisa untuk menoleh ke arah yang lainnya. Nah, suatu hari, Gloria pergi untuk mencari makan. Tiba-tiba, ia mencium aroma yang manis. Setelah itu, Gloria mencari asal aroma yang enak itu. Wah, ternyata ada perayaan. Gloria melihat ada orang-orang yang sedang menari dan ada orang-orang yang sedang memakan kari kambing dan bubur jagung ugali. Tapi Gloria terdiam di sana dan menatap kagum perayaan itu. Nah, kemudian Gloria melihat ada dua gadis dan merasa sangat tertarik pada mereka. Gadis yang satu memakai sarung kitenge dan yang satunya memakai anting-anting berkilauan. Wow, lihat anting itu. Membuat gadis itu semakin terlihat cantik. Batin Gloria. Setiap gadis itu menari, antingnya ikut bergoyang dan berkilau indah. Gloria menginginkan anting-anting itu. Andai saja anting-anting itu terjatuh, maka Gloria akan mengambilnya. Gloria menunggu di dahan pohon. Ia hanya ingin melihat mereka dan ia hanya ingin merasa lebih cantik daripada
Nuri, dan merak. Yang dibutuhkan Guria hanya anting-anting itu. Saat beberapa orang melihat Guria, ia akan langsung mengusirnya. Nah, orang-orang itu mungkin berpikir kalau Guria ingin mengambil makanannya. Akhirnya, Guria terbang sambil merasa ketakutan. Ia merasa sedih, tapi Guria nggak menyerah gitu aja. Nah, keesokan paginya, Guria pergi ke pasar. Dan ia mendatangi pedagang perhiasan. Berapa harga anting-anting yang mengilap itu? Tanya Guria. Kamu bayar pakai apa? Kamu kan gagak. Jawab si pedagang dan mengusir Guria. Guria memikirkan cara lain. Akhirnya, ia mendatangi pembuat perhiasan yang bisa membuatnya terlihat lebih cantik. Permisi Tuan, aku punya penawaran. Aku akan membawakan perak dan tembaga untukmu. Jadi sebagai imbalannya, tolong buatkan aku sepasang anting-anting. Bagaimana? Setuju? Ucap Guria. Nah, pembuat perhiasan pun setuju. Guria bekerja keras untuk mengumpulkan perak dan tembaga dari semua tempat yang terpikirkannya. Sekarang, Guria merasa lelah dan lapar. Enak sekali aroma daging kalengan ini. Aku akan mencarinya, ucap Guria. Akhirnya, Guria menemukan dan memakan daging kalengan itu. Setelah merasa kenyang, ia kembali terbang ke si pembuat perhiasan sambil membawa barang temuannya itu. Namun, tempat kerjanya sudah tutup. Guria merasa panik. Ya, apakah ia sudah pulang? Batin Guria. Guria lama menatap gembok. Bayangannya untuk menjadi cantik berakhir. Mata Guria menjadi berkaca-kaca. Nuri yang saat itu sedang bertengger di bawah pohon, melihat Guria langsung menghampirinya. Guria, kamu kenapa? Tanya Nuri. Kalau saja aku datang lebih cepat, seharusnya aku bisa cantik. Tapi aku malah datang Tapi aku malah makan dulu, jadi terlambat. Batin Guria. Nah, keesokan paginya, Guria kembali ke tempat kerja si pembuat perhiasan. Ketika pembuat perhiasan datang, ia menerima sekantong perak dan tembaga dari Guria. Tanpa banyak bicara, dia langsung bekerja. Dan gak lama kemudian, anting-anting indah itu pun selesai. Ia menyerahkannya pada Guria, dan Guria merasa sangat gembira. Membayangkan betapa dirinya akan cantik sebentar lagi. Nah, Guria meminta pembuat perhiasan memakaikan anting-anting itu.
telingamu harus ditindik dulu, ucapnya. Namun, Gloria nggak tahu siapa yang bisa menindik antingnya. Akhirnya, dia minta tolong ke Nuri dan Merak. Burung-burung cantik pasti tahu tempat salon kecantikan berada, pikir Gloria. Tidak, kami tidak tahu tempat yang bisa menindik telingamu. Telingamu saja terlalu kecil, kata Nuri dan namun Gloria nggak percaya sama mereka. Akhirnya, Gloria terbang dengan perasaan marah sambil mencari bantuan lain. Pokoknya, telingaku harus ditindik. Andai saja aku bisa melakukannya sendiri. Gloria mengepakkan sayapnya dan terbang ke desa. Di sana, Gloria mencari gadis yang dilihatnya saat perayaan. Ia menemukan salah seorang di antara mereka dan memanggilnya. Namun, gadis itu tidak mengerti perkataan Gloria dan malah mengusirnya. Kemanapun pergi, Gloria selalu diusir. Tak lama kemudian, Gloria merasa lelah dan lapar. Hari sudah sore, aku harus mencari makan. Aku harus kuat supaya dapat mencari orang yang bisa menolongku. Aku akan jadi cantik dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Akhirnya, Gloria terbang dan terbang sampai sore menjelang. Matahari sore, hari menyinari anting-anting yang dibawanya. Oh, anting-antingku berkilau. Lalu Gloria melihat hal lain. Bulu di sebelah kanannya berkilau. Gloria berbalik arah. Bulu di sebelah kirinya juga berkilau. Hah, aku bisa berkilau tanpa anting-anting. Gloria menyadari. Ternyata bulu-buluku memang indah. Gloria tersenyum dan pergi mencari makanan enak. Gloria, panggil sebuah suara. Ternyata itu Merak. Anting-antingmu indah, katanya. Terima kasih Merak, jawab Gloria. Tapi lihat, bulu-buluku yang berkilau, bukankah lebih indah? Ucap Gloria. Nah, teman-teman, gimana ceritanya? Seru nggak sih? Seru dong pastinya. Nah, untuk pesan moral dalam cerita Gloria Gagak ini, Gloria pantang menyerah dalam menghadapi segala sesuatu. Walaupun tadinya Gloria merasa iri pada kelebihan Merak dan Nuri. Akhirnya, Gloria bisa mendapatkan kelebihan dari dirinya sendiri. Sebagai pembelajaran dari cerita Gloria Gagak ini, kita sebagai seorang manusia, jangan merasa iri pada kelebihan orang lain. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena setiap manusia itu unik. Jangan mudah menyerah saat menghadapi banyak masalah, karena itu bisa membuat pengalaman dan menjadi pembelajaran buat kita. Terima kasih sudah menonton semuanya teman-teman, adik-adik. Semoga cerita ini bisa membuat pembelajaran buat kita semua ya. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!